Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini viral karena sebuah video yang beberapa minggu kemarin, dan ternyata itu makin panas karena ada pernyataan-pernyataan dari pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Bapak Profesor Dr. Panji Gumilang, ya. Maaf kalau salah menyebutkan nama. Jadi teman-teman, ternyata apa yang disampaikan mulai dari pertama timbul video ada sosok wanita yang sejajar dengan para pria waktu sholat Id kemungkinan, dan setelah itu ada juga beberapa orang pendeta Kristen yang akhirnya memakai masjid tersebut untuk berdoa. Jadi ternyata reaksinya makin beragam teman-teman ketika hari ini betul-betul viral. Kemudian pernyataan-pernyataan yang mungkin menurut teman-teman sebagian umat muslim itu melawan atau kontroversi lah, seperti itu ya. Saya juga kurang paham, tetapi saya mau melihat bagaimana kemudian seorang ingin dialog terbuka atau menantang debat Pak Profesor Dr. Panji Gumilang. Nah, ini menjadi sebuah contoh dan apa yang saya rindukan juga sih sebenarnya, karena selama ini saya mengatakan bahwa untuk para mualaf dan juga ustadz-ustadz stop menafsirkan Alkitab atau membahas Alkitab. Bahaslah Al-Quran dan sebagainya, dan cari tahu lebih baik seperti itu. Nah, ini sebagai bukti dari sebuah kerinduan saya. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah video teman-teman. Ada sebuah channel yang mungkin ya mau nantang debat terbuka atau dialog terbuka dengan Profesor Dr. Panji Gumilang soal apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut. Nah, mari kita lihat dulu ya teman-teman videonya. Ini dia. Bagi Majelis Ulama Pusat sana. Nahdlatul Ulama juga begitu. Sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Pesah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama Pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Yeah. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Latina liman la aklala. Nah, itulah tadi cuplikan beberapa potongan video
acara kunjungan dari Kemenak Indramayu ke Pondok Pesantren Al Zaitun pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Video ini dikirim oleh beberapa jamaah, kemudian kami klik, ternyata dari akun YouTube miliknya Al Zaitun. Di dalam video ini telah jelas bahwa Panji Gumilang seolah-olah arogan nih, seolah-olah menantang sana sini. Walaupun toh kalimatnya tidak menantang, tetapi bisa disimpulkan karena dia menantang seolah-olah ingin mengadakan khotib sholat Jumat dari pelajar putri, pelajar perempuan. Bahkan dia memprotes nih, seolah-olah memprotes bahwa mengapa soft sholat antara laki-laki dan perempuan dikasih satir, dikasih penghalang. Jadi dia ingin mengajarkan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini rusak ini kalau dibiarkan. Kemudian dia juga tidak terima kalau ada perempuan soft sholatnya di depan. Dia mengatakan makruh. Kemudian dia menjelaskan makruh itu bukan hukum, makruh itu abu-abu. Ini orang yang tidak paham tentang usul fikih ini. Makruh itu kan macam-macam, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Dan dasar kemakruhan itu memiliki dalil dari Al-Quran maupun hadis. Tidak bisa tanpa menggunakan dalil dari Al-Quran maupun hadis kemudian seseorang menghukumi makruh. Dan oleh Panji Gumilang dikatakan makruh itu bukan hukum. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Ta'alim meminta kepada pemerintah ini, pemerintah pusat, yang harus menerjunkan timnya. Yang pertama bergerak yaitu sudah Kemenak dari Indramayu, Kemenak Indramayu, karena Al Zaitun berlokasi di Indramayu. Maka kami apresiasi Kemenak Indramayu sudah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Zaitun pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Berarti masih suasana hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran nih. Kemudian karena memang seolah-olah arogansi daripada Panji Gumilang ini, dia seolah-olah menantang mau mengadakan khotib Jumat perempuan, pelajar putri. Waduh, ini kalau semakin viral ajaran seperti ini, nanti di mana-mana khotib Jumat perempuan, imam sholat akhirnya perempuan, di mana-mana antara laki-laki dan perempuan campur baur. Ini namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan hak dengan kebatilan. Oleh sebab itulah, wahai seluruh sarjana muslim yang alim, yang faqih, seluruh santri, seluruh kiai, seluruh ustadz nih yang faham tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis serta usul fikih dan ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat para ulama, mari diajak duduk bareng nih Panji Gumilang. Kalau seandainya nggak ada yang siap, kami Al-Fakir Ta'alim siap untuk berdialog, meladeni Panji Gumilang. Apa maksudnya nih? Memang fikih itu ya khilafiyah. Hanya saja nih Indonesia ini punya aturan, punya adab. Tatkala kita memilih madhab itu pendapat. Kalau Pondok Pesantren Al Zaitun menyatakan diri tidak bermadhab, berarti kan dia menciptakan madhab sendiri, ya kan? Menciptakan madhab sendiri. Lah, pencipta madhab sendiri harus diuji nih. Harus diuji. Mengapa harus diuji? Jangan sampai merusak syariat agama Islam yang suci. Karena kalau tidak tes ujian, maka bisa rusak nih. Setiap orang boleh berpendapat dengan kapasitas dia sendiri. Ini bahaya. Bahaya, apalagi mohon maaf, sudah banyak sekali video viral di medsos, di YouTube, ya, campur baurnya laki-laki dan perempuan, hingga menyebabkan kasus pelecehan seksual yang menimpa Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian viral juga masalah video yang soft wanita di depan. Kemudian ada yang seolah-olah non-muslim ikut. Kemudian juga sudah viral nih video yang tentang doanya orang-orang Kristen, Yesus Kristus yang mendoakan Al Zaitun. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Orang hidup Buddha mau mendoakan kita juga nggak apa-apa. Orang Kristen Katolik mau mendoakan kita nggak apa-apa. Orang Yahudi pada Israel mendoakan kita nggak apa-apa, mereka yang mendoakan kita, ya kan? Tetapi masalahnya ini kita harus memiliki sekat-sekat, batas-batas. Toleransi dalam beribadah, toleransi beragama itu berbeda dengan toleransi dalam ibadah. Kalau beragama itu kan kompleks, ya komplit sekali masalah dalam agama itu. Ada muamalah, ada ibadah. Ada ibadah yang mahdhur dan ghairi mahdhur. Nah inilah yang kita harus memiliki batas-batas. Oleh sebab itu sekali lagi kepada MUI pusat dan pemerintah pusat serta Kemenak pusat nih, Kemenak pusat semuanya pusat nih, harus segera mendudukkan Panji Gumilang untuk berdialog. Kalau bisa live. Kami Al-Fakir Ta'alim siap menjadi wakilnya MUI, wakil pemerintah atau wakil Kemenak untuk berdiskusi, berdialog dengan Panji Gumilang. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak mulai dari pernyataan singkat daripada Pak Profesor Panji Gumilang ya. Hal itu mungkin membuat sebagian orang itu
kontroversi atau apalah seperti itu, dan direspon oleh banyak orang ya teman-teman, direspon banyak orang dengan cara mereka sendiri, dengan pemandangan paham mereka sendiri begitu. Mungkin ada beberapa hal yang disoroti oleh teman-teman kita muslim yang berbeda pandangan dengan Pak Panji Gumilang ini ya. Terkait apa itu? Terkait ya awal-awal kemarin itu waktu di pondok pesantren di masjid itu, ketika ada seorang perempuan yang sejajar dengan para lelaki yang saat sholat id, dan juga kemudian tampil lagi beberapa pendeta atau orang Kristen yang berdoa di dalam masjid, dan itu mungkin mancing reaksi dari orang-orang yang kurang sepaham, kurang sepersepsi dengan Bapak Profesor Dr. Panji Gumilang ini teman-teman. Nah, tetapi menjadi poin saya adalah ditambah lagi dengan apa yang disampaikan hari ini terkait bahwa kemudian akan ada misalnya khotib daripada sholat itu perempuan ya teman-teman. Bisa, mungkin saya salah juga, mungkin bisa diputar ulang supaya teman-teman tidak salah memahami apa yang saya sampaikan. Dan direspon untuk dialog terbuka oleh banyak orang ya teman-teman ya, banyak teman-teman kita muslim ya. Kita menghargailah semuanya, menghargai pandangan-pandangan masing-masing. Saya juga sangat menanti dialog terbuka ini, entah ditayangkan di sebuah media atau di mana gitu, atau di channel muslim pun tidak apa-apa. Saya juga kepengen mendengar ulasan ini terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Panji Gumilang. Dan saya lihat teman-teman, gelarnya atau pencapaian pendidikannya Bapak Profesor ini luar biasa. Maka saya pikir dia ketika menyampaikan sesuatu dalil atau sebuah pernyataan itu bukan main-main, pasti ada pemahaman atau buku yang dibaca olehnya yang mungkin berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Jadi perlu memang hal ini didialogkan, dan saya sebagai orang Kristen memang tidak terlalu memiliki urusan. Saya hanya kepengen itu dan berdoa dan juga merindukan supaya selama ini yang saya suarakan berhenti membahas Injil kepada para mualaf dan ustadz-ustadz atau para polemikus. Berhenti membahas Injil, urusilah keyakinan teman-teman, urusilah kitab suci teman-teman, urusilah yang berkaitan dengan Muslim, Islam dan sebagainya, dan berhenti membahas Alkitab dan tentang kekristenan yang justru bisa ditanggapi dan menimbulkan kesalahpahaman yang begitu hebat. Ini faktanya bahwa ada perbedaan yang sangat begitu mendalam antara Profesor Dr. Panji Gumilang dengan teman-teman. Artinya ada masih perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Panji Gumilang. Artinya harus ada sebuah penyelesaian atau di internal teman-teman untuk lebih sibuk lagi menyelesaikan pandangan-pandangan tersebut. Ya karena gini teman-teman ya, kita tidak bisa tutup mata bahwa ada banyak teman-teman kita dari umat muslim, terlebih-lebih para mualaf dan juga seperti misalnya Ustadz Ahmad Kainama dan lain sebagainya yang sejajar dengan dia, lebih condong membahas tentang Alkitab dibandingkan mereka sibuk membahas Al-Quran yang mereka sudah harusnya imani dan ikuti. Ini malah membahas Alkitab. Nah, semoga nanti juga pandangan-pandangan yang baru yang kita dapatkan. Saya mau belajar ketika nanti misalnya debat atau dialog terbuka dilaksanakan terkait pernyataan-pernyataan daripada Bapak Profesor Dr. Panji Gumilang ini. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk meluruskan. Jadi kita tidak perlu kepanasan, kita perlu belajar dari berbagai macam sisi. Saya orang Kristen, saya juga perlu belajar tentang apa yang disampaikan oleh Profesor Panji Gumilang ini. Kenapa? Berani loh, itu perempuan harus bisa jadi khotib gitu ya, dan memberikan sebuah argumen-argumen yang berbeda lagi teman-teman. Saya kepengen tahu itu. Ini mungkin menentang arus sebagian orang yang berpandangan terkait perempuan ya. Tapi saya mau belajar. Saya juga bertanya-tanya seperti itu. Tapi karena saya sebagai orang Kristen tidak mempunyai ilmu untuk lebih luas untuk itu, maka saya pengen tahu. Ketika nanti diadakan dialog, saya pengen tahu lebih luas. Jadi teman-teman, kita dukung dalam doa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kalau mungkin ada debat terbuka atau tidak terbuka, itu justru lebih bagus.
supaya kita lihat dan kita berbagi ilmu bersama-sama. Di negara ini kan ada beberapa agama, kita harus bisa belajar dari beragam orang, termasuk dari Islam dan narasumbernya Islam. Begitu ya teman-teman ya. Sampai di sini video saya. Kasih Yesus Kristus menyertai kita semua. Bye bye.